Surabaya, malam itu, tampak seperti kota yang tidak pernah tidur. Lampu jalan memantul di trotoar basah, dan suara kendaraan yang tersisa terdengar seperti dengung jauh konstan, tapi melemah. Di tengah keramaian yang perlahan mereda itu, berdirilah sebuah bangunan 2 lantai berwarna putih gading. Klinik Senyum Sejahtera, klinik gigi milik DRG. Raditya Dharma, dokter gigi muda berprestasi yang baru kembali dari perantauan. Dari luar, klinik itu tampak biasa, bersih, modern, rapi, tidak ada yang aneh. Namun, warga sekitar sering berkata, bangunan itu ademnya beda, kayak ada yang ngawasi. Mereka tidak bercanda. Malam itu, Siska, asisten barunya, tinggal lebih lama dari biasanya. Ia harus membereskan peralatan, mencatat stok obat, dan mengunci ruang operasi. Di dalam ruangan, lampu putih terang memantul pada rangkaian alat-alat bedah gigi, membuat bayangan runcing di dinding. Bau alkohol dan eugenol masih kuat, bercampur samar dengan sesuatu yang lebih enia, tetapi ia mengabaikannya. Siska baru 2 minggu bekerja, namun dalam 2 minggu itu pula, ia sudah sering mendengar cerita pasien cerita yang membuatnya merinding meski siang hari. "Mbak, tadi saya lihat ada orang duduk di kursi sebelah saya," kata seorang pasien tua kemarin. "Siapa?" "Pasien sebelumnya." Entahlah, mukanya pucat, diam, tapi bajunya kayak ada darahnya sedikit. Siska, ia tidak ingin memikirkannya lagi. Ia hanya ingin cepat pulang. Tapi saat ia hendak menutup laci set peralatan, sesuatu terdengar. Si. Siska langsung menoleh. Suara itu sangat jelas, sangat dekat. Itu suara bor gigi listrik yang seharusnya sudah dimatikan. Ia menelan ludah, tangannya gemetar. Ketika ia berjalan ke meja operasi, kabel bor itu sudah terlepas dari strom. Tidak mungkin hidup, namun suaranya tetap terdengar. Zez, zizi. Suara itu seperti datang dari ruangan sebelah. Ruang yang jarang dipakai kecuali untuk operasi, kecil ruang yang DRG. Raditya selalu kunci sendiri, katanya, demi sterilitas. Siska mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan menembus air. Hawa dingin menempel di tengkuk. Ia bisa melihat napasnya membentuk uap tipis. Surabaya tidak pernah sedingin itu. Tangannya meraih gagang pintu, bergetar, kering, ketika ia memutarnya pintu itu. Tidak terkunci. Loh, kok bisa? Lampu dalam ruangan masih menyala redup. Hanya lampu sudut. Filosofi dokter muda itu selalu aneh ya, suka meninggalkan lampu kecil menyala sepanjang malam. Begitu pintu terbuka sedikit, suara bor itu tiba-tiba berhenti sunyi. Kosong. Tidak ada yang bergerak. Siska merangkak, masuk dan melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri di meja stainless. Ada toples kaca berisi beberapa gigi manusia, bentuknya berbeda-beda. Ada yang patah, ada yang berlubang, ada yang yuta, tapi yang paling membuatnya ingin muntah adalah satu gigi geraham besar yang masih berlumur sedikit jaringan, merah gelap seperti baru dicabut. Ia mendekat, lidahnya kering, tinggi. Toples apa ini? Kok disimpan begitu? Baru ia hendak menyentuhnya. Ting! Toples itu seperti tergeser sedikit. Dengan sendirinya, Siska langsung mundur. Nafasnya memburu. Ia menatap pintu, siap lari. Tapi sebelum ia keluar, ia mendengar sesuatu, bukan suara bor kali ini, tetapi suara nafas berat, pelan, dalam, seperti seseorang berdiri tepat di sudut ruangan. Hah, Siska memutar kepala perlahan di sudut ruangan itu. Seharusnya tidak ada siapapun. Namun, ia melihat bayangan samar sosok. Manusia duduk di kursi pasien bayangan yang tidak punya wajah. Hanya siluet gelap dengan kepala miring. Posisi duduknya seperti orang yang baru selesai dioperasi. Seperti pasien yang belum pulang atau tidak bisa pulang. Siska ingin menjerit, namun suara itu tidak keluar. Kakinya lemas seketika. Saat ia menutup mata karena takut, tiba-tiba lampu ruangan mati. Gelap total. Lalu, dari kanan telinganya, suara itu berbisik, giginya. Kembali DRG. Raditya datang 5 menit kemudian. Setelah mendengar jeritan Siska dari ruang depan, ia menemukannya terduduk di lantai. Wajah pucat, tangan gemetar, napas megap-megap,
Si Siska, kamu kenapa nangis? Siska hanya bisa menunjuk ke arah ruangan operasi, tempat bor tadi berbunyi tinggi. Tolong jangan simpan gigi orang lagi, Dok. Itu bukan barang kenangan. Seseorang marah. Raditya menatap ruangan itu. Ekspresinya aneh antara terkejut dan tertawa kecil. Tenang, tidak apa-apa. Itu cuma sisa pekerjaan lamaku. Tidak berbahaya. Ia membantu Siska berdiri. Namun saat ia membawanya ke lobi untuk menenangkan diri, Siska melewati rak kaca kecil di sisi pintu. Dan ia melihat sesuatu di dalam rak itu. Ada bingkai foto seorang pasien yang tersenyum. Pria paruh baya. Tertulis, kenangan untuk pasien pertama saya. Semoga tenang di alam sana. Di bawah fotonya ada tulisan kecil dengan spidol. Gigi gerahamnya disimpan. Siska menutup mulut. Tubuhnya kembali gemetar. Karena gigi geraham yang disimpan itu adalah yang masih berlumur darah dalam toples tadi. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu. Klinik ini bukan berkembang karena pelayanan baik, bukan karena alat modern. Ada sesuatu lain yang berjalan bersama sukses klinik ini. Dan mungkin itu bukan manusia. Sejak kejadian malam itu, Siska mulai merasa ada yang berubah di klinik. Ia datang pagi-pagi sekali, berharap suasananya lebih terang, lebih normal. Namun kenyataan berkata lain. Saat ia membuka pintu depan, aroma antiseptik bercampur wangi bunga melati samar menguar dari dalam ruangan. Wangi melati yang muncul bukan dari diffuser, wangi yang biasanya muncul saat ada arwah yang diantar. Siska merinding, tapi ia tetap masuk. Ia harus bekerja. Saat membereskan ruang tunggu, ia melihat daftar pasien hari itu tertempel di papan. Ada 4 nama. Semuanya pasien baru. Klinik itu memang cepat populer, terlalu cepat. Seperti semua orang tiba-tiba tahu tempat ini. Meski Raditya jarang memasang iklan, Siska menelan ludah. Ia kini melihat popularitas klinik itu dengan rasa curiga yang tidak bisa hilang. DRG, Raditya, tiba 1 jam kemudian, membawa kopi dan senyum hangat seperti biasa. Siska, hari ini jadwal padat ya, kita harus cepat. Biar pasien tidak menunggu. Siska mengangguk. Namun ia sempat melihat sesuatu. Lengan baju Raditya terlihat sedikit kotor. Seperti terkena debu atau tanah. Ketika Raditya melepaskan jas putihnya dan menggantinya dengan jas praktik, ia memperhatikan sepatu Raditya yang penuh bercak tanah lembab. Padahal ia datang dari arah jalan raya yang beraspal. Siska memberanikan diri bertanya pelan. Dok, habis dari mana? Raditya tersenyum datar. Oh, hanya mampir ke tempat lama, melepas rindu sebentar. Jawaban itu tidak menjelaskan apa-apa, tapi tatapan matanya dingin, kosong sesaat lalu kembali, ramah membuat Siska memilih diam. Pasien pertama masuk, seorang ibu muda bernama Nanda. Ia duduk dengan gelisah. Maaf ya, Mbak, katanya pada Siska. Tadi, waktu saya duduk di ruang tunggu, saya kayak melihat ada orang di kursi sebelah saya. Orang? Siska refleks bertanya. Iya, lelaki tua. Tapi begitu saya nengok sekali lagi, Helen. Siska memaksakan senyum. Oh, mungkin hanya bayangan, Bu. Padahal jantungnya sudah berdegup kencang. Saat pasien masuk ruang operasi, suasananya menjadi jauh lebih dingin dari yang seharusnya. Lampu sorot menerangi wajah ibu muda itu. Sementara Raditya mulai memeriksa giginya. Siska berdiri di sisi meja, mencatat kondisi pasien. Namun, dari sudut matanya, ia melihat kedua kursi yang biasanya kosong. Ada bayangan seperti seseorang sedang duduk di sana. Bukan bayangan kecil atau tidak sengaja. Ini jelas bentuk tubuh manusia. Seorang pria, bahunya turun, kepalanya sedikit miring. Siska berpura-pura sibuk, tapi matanya terpaku. Bayangan itu tidak bergerak, cedak, tidak bernapas. Itu bayangan manusia tanpa suara. Dan semakin lama ia mengamati, bayangan itu semakin terlihat jelas. Seolah sedang memandangi Nanda yang sedang diperiksa. Ketika Nanda mengeluh sedikit kesakitan, bayangan itu menunduk pelan gerakan lambat, seperti orang patah leher. Siska menahan teriak ia ingin lari, namun tiba-tiba, Raditya berkata, Siska,
Tolong ambilkan tray steril yang baru. Suara itu kembali membangunkannya dari horor yang sedang ia lihat. Siska buru-buru keluar dari ruangan. Di luar, ia bersandar pada dinding, mencoba menenangkan napas. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Kenapa selalu ada bayangan di kursi itu? Gumamnya. Kenapa semua pasien melihat hal yang sama? Ia mengusap wajah, lalu kembali masuk. Saat ia membuka pintu, bayangan itu sudah hilang. Tapi Nanda tiba-tiba berkata, "Dok, barusan saya lihat ada orang berdiri di belakang Mbak Siska." Jantung Siska seperti berhenti. Raditya tersenyum tanpa menoleh ke Siska. "Ah, mungkin bayangan lampu. Di sini sering begitu, Bu." Namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang membuat Siska semakin takut. Raditya tidak terlihat terkejut. Tenang. Seolah ia sudah tahu keberadaan orang itu. Pasien selesai. Nanda pulang dengan wajah pucat. Begitu pintu tertutup, Siska mendengar suara kecil dari belakang. Zez, zizi, suara bor. Lagi. Tapi kali ini, bor berputar sendiri di atas meja, tanpa disentuh siapapun. Siska mundur beberapa langkah. Lalu dari arah rak kaca, terdengar bunyi halus, seperti sesuatu mengetuk toples kaca. Tok, tok, tok. Ia mendekat. Toples berisi gigi itu sedikit berembun, seperti ada sesuatu hangat yang pernah berada di dalamnya. Dan Siska melihat gigi geraham yang masih ada sisa jaringan merah itu berpindah posisi. Tadi berada di bawah, sekarang berada paling atas. Seperti ada seseorang yang mengaduknya dari dalam. Saat sore menjelang, klinik seharusnya sudah sepi. Namun Raditya tetap meminta Siska menemaninya menutup ruangan. "Bagaimana hari ini?" tanya Raditya sambil membersihkan meja. Siska ragu menjawab, "Ada banyak kejadian aneh, Dok." "Aneh bagaimana?" Raditya menoleh penuh. Siska gugup. "Pasien bilang mereka melihat sosok asing di kursi sebelah. Dan bor itu kadang menyala sendiri." Raditya menatapnya lebih lama dari biasanya. "Ada hal-hal yang tidak perlu kamu takuti. Klinik ini dijaga. Pertanyaan itu keluar tanpa Siska sadari. Raditya tersenyum tipis. "Bukan oleh apa, tapi oleh siapa?" Senyum itu membuat darah Siska dingin. Lalu Raditya berjalan ke rak kaca, membuka pintunya, dan mengambil toples gigi itu. Ia memegangnya erat seperti memegang benda yang sangat berharga. Dengan suara rendah, nyaris berbisik, ia berkata, "Setiap rezeki punya penjaga, dan penjaga itu tidak selalu tampak." Ia membalik badan dan menuju ruang operasi yang jarang dipakai. Sebelum menutup pintu, ia menatap Siska dan berkata pelan, "Jangan masuk ruangan ini setelah jam 6 sore, apapun yang terjadi." Pintu menutup, klik, kunci diputar dari dalam. Siska berdiri di lorong tubuhnya kaku. Ada hawa dingin merayap dari balik pintu itu. Lalu, Siska tersentak. Jeritan tidak manusiawi terdengar dari balik pintu. Jeritan berat, serak, seperti suara seseorang yang sedang diseret dari dunia ini ke dunia lain. Dan lebih menakutkan lagi, jeritan itu bukan suara Raditya. Jeritan itu menggema di lorong sempit klinik. Siska membekuk, nafasnya tercekat, kakinya seperti ditancap ke lantai. Suara itu bukan suara manusia yang sedang kesakitan. Lebih mirip suara seseorang yang ditahan paksa. Seperti tenggorokannya tersumbat udara panas dan dingin, sekaligus ARRRJJ. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, suara itu berhenti mendadak. Keheningan yang mengikuti jauh lebih menakutkan. Siska menatap pintu ruang operasi yang tertutup. Lampu di bawah celah pintunya berkedip-kedip. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam ruangan. Bukan bayangan manusia, lebih seperti bayangan yang bentuknya tidak stabil. Goyah, seperti asap gelap. Tubuh Siska mulai gemetar. "Dok," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lebih keras, "Dok Radit." Masih tidak ada suara. Hanya suara tik-tik, seperti benda logam jatuh ke lantai. Siska tidak sanggup menunggu. Ia bergerak perlahan mendekati pintu itu. Tangan kanan terulur sayap menggatuk. Namun sebelum jarinya menyentuh permukaan kayu, pintu bergetar keras. Dug, dag, seperti ada sesuatu dari dalam yang menghantam pintu dengan kekuatan brutal.
Siska mundur terpental, terjatuh ke lantai, merangkak, menjauh dengan napas terengah. Pintu itu terus bergetar, gagangnya bergerak sendiri, seakan ada yang mencoba membukanya dari dalam. Tapi ruangan itu dikunci oleh Raditya. Itu yang membuat semuanya lebih mengerikan. Kenapa sesuatu dari dalam mencoba keluar? Apa yang dilakukan Raditya di dalam? Atau siapa yang ada di dalam dengannya? Setelah sekitar 1 menit, pintu itu tiba-tiba berhenti bergemuruh, hening, lalu klik, kunci diputar dari sisi dalam. Pintu terbuka perlahan, menimbulkan derit lembut. Cahaya putih kehijauan dari dalam ruangan menyambar keluar. Siska, yang masih terduduk, menutup mulutnya dengan kedua tangan. DRG, Raditya keluar, wajahnya pucat seputih dinding. Keringat dingin membasahi keningnya. Bahkan ada sedikit bercak merah di kerah bajunya. Namun, ekspresinya tetap terlalu tenang. Maaf, katanya, aku menjatuhkan alat. Suara Raditya serak, tapi ia mencoba bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Siska hanya menatap bengong. Nalar dan logikanya tidak bisa menyambung dengan penjelasan konyol itu. Ia melihat sekilas ke dalam ruangan sebelum pintu ditutup. Dan ia melihat sesuatu di lantai. Gigi, banyak gigi, tersebar seperti habis dilempar oleh seseorang ke seluruh lantai. Beberapa gigi masih berlumur jaringan merah gelap. Beberapa terlihat seperti baru saja dicabut. Siska hampir muntah. Pintu menutup. Klik, sudah kubilang, ujar Raditya sambil menatapnya dari ujung lorong. Jangan dekati ruangan itu setelah jam 6. Siska berdiri dengan kaki gemetar. Dok, barusan itu suara apa? Ada siapa? Di dalam, tidak ada siapa-siapa, tapi saya dengar jeritan. Raditya mengangkat satu telunjuk. Semakin kamu bertanya, semakin kamu menyesal. Nada suaranya dingin, datar. Bukan suara Dokter Ramah yang dikenal Siska sejak hari pertama. Mata Raditya menatapnya dengan intensitas yang membuat bulu kuduk meremang. Aku butuh kamu bekerja dengan patuh, lanjutnya. Tidak lebih, tidak kurang. Setelah itu, ia pergi ke kamar dokter, meninggalkan Siska sendirian di lorong. Siska pulang dengan pikiran kacau. Namun saat hendak menutup pintu klinik dari luar, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di kaca depan klinik yang memantulkan bayangan kota malam, terlihat siluet seseorang berdiri di belakang Siska, sangat dekat. Kepalanya miring, dadanya cekung, bajunya seperti sobek di bagian dada. Siska menoleh spontan. Tidak ada siapa-siapa, tapi bayangan di kaca masih ada. Seakan sosok itu tidak berdiri di dunia yang sama dengannya, hanya bayangannya yang menembus. Siska langsung menarik pintu dan berlari ke motor tanpa menoleh lagi. Malam itu, di kosnya, Siska tidak bisa tidur. Setiap kali ia terpejam, ia teringat suara jeritan dari ruang operasi. Terbayang jiji-jiji di lantai, toples kaca yang berembun, bayangan di kursi sebelah, dan sosok tanpa wajah yang duduk diam memandangi pasien. Ia mulai menyadari sesuatu. Ini bukan kebetulan. Ini bukan gangguan arwah yang tersesat. Ada pola, ada tujuan. Ia teringat ucapan Raditya. Setiap rezeki punya penjaga, dan penjaga itu tidak selalu tampak. Apa maksudnya? Ia membuka ponselnya dan mulai mencari berita. Kata kunci, pasien meninggal klinik gigi Surabaya. DRG Raditya, kasus malpraktik. Apa saja yang mungkin mengarah ke kejadian aneh itu? Setelah beberapa menit menggulir, ia menemukan sesuatu. Berita kecil hanya dimuat di portal lokal. 3 bulan lalu, pria 54 tahun ditemukan meninggal setelah tindakan cabut gigi di klinik baru Surabaya. Tidak disebutkan nama kliniknya, tapi alamat yang ditulis persis alamat tempat ia bekerja. Di bawah berita itu, ada komentar seorang warga. Keluarganya bilang arwahnya belum tenang. Katanya giginya nggak ikut dikubur. Siska menutup mulut, menahan napas. Giginya tidak ikut dikubur. Ia membayangkan toples kaca, gigi geraham yang masih berlumur merah. Ia bergidik. Jika gigi itu disimpan oleh Raditya, maka pasien yang meninggal itu masih terikat pada klinik. Dan mungkin bukan hanya satu pasien. Menjelang dini hari, saat Siska hampir tertidur karena lelah, ponselnya tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk
dari nomor tak dikenal, tanpa nama, tanpa foto. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Kamu harus pergi dari klinik itu sebelum dia memilihmu. Siska duduk tegak, wajahnya memucat. Lalu ponsel bergetar lagi. Pesan kedua muncul. Dia butuh jiwa baru untuk menguatkan pesugihannya. Dan sebelum Siska bisa merespons, pesan ketiga muncul. Foto yang diambil diam-diam. Foto dirinya sedang berdiri di depan pintu klinik tadi sore. Dan di belakangnya, dalam bayangan kaca, terlihat jelas sosok pasien yang meninggal itu menatap lurus ke kamera. Ponsel Siska gemetar di tangannya. Ia memandangi foto itu tanpa bisa bernapas. Itu jelas dirinya berdiri di depan pintu klinik. Diambil dari kejauhan, namun yang membuat kulitnya merinding bukan fotonya, but bayangan di belakangnya, sosok pria paruh baya dengan wajah pucat kehijauan, baju sedikit sobek di bagian pundak, dan mata yang kosong seperti lubang gelap, berdiri tepat satu langkah di belakang Siska. Padahal saat itu, Siska sendirian. Siska buru-buru menutup layar ponselnya dan menarik selimut. Ia menggigil, seolah suhu kamar turun seketika. Udara terasa berat dan lembab. Sudut kamar tampak lebih gelap dari biasanya. Ada sensasi seperti seseorang sedang memperhatikan. Ia mencoba menenangkan diri. Ini hanya foto. Foto tidak bisa menyakitinya. Namun, tiba-tiba, tok, Siska melompat kecil. Ada yang mengetuk pintu kamarnya. Pukul 01.42 dini hari. Ia tidak punya teman sekamar. Tidak ada satupun tetangga kos yang pernah berani datang larut malam. Tok. Kali ini lebih cepat. Taxable. Terdengar seperti ketukan tangan yang keras dan kurus. Siska meraih keberanian yang tersisa dan bertanya, siapa? Sanyi lalu. Seseorang berbisik dari balik pintu. Giginya. Siska menjerit dan memeluk lutut. Kuku panjang menggaruk pelan dari atas sampai bawah daun pintu, menimbulkan suara serak yang menusuk telinga. Crack jar cake. Siska memejamkan mata, menutupi telinganya, dan tiba-tiba, bruk, seperti sesuatu menubruk pintu dari luar. Pintu bergetar kuat, sekali, 2 kali, 3 kali, seperti ada sesuatu yang ingin masuk, memaksanya masuk. Siska hanya bisa menggigil dalam kegelapan, berdoa agar ketukan itu berhenti. Setelah beberapa detik, suara itu perlahan memudar, hening. Tapi ia tahu satu hal, mereka tahu di mana ia tinggal. Pagi harinya, Siska datang ke klinik dengan mata sembab dan wajah pucat. Ia masih bisa merasakan getaran ketukan malam itu. Namun ia memilih tidak bercerita kepada Raditya. Dokter itu semakin membuatnya takut. Saat ia membuka pintu klinik, hal pertama yang ia lihat membuatnya ingin muntah. Di kursi tunggu pasien, duduk seorang pria parubaya yang sangat mirip dengan sosok dalam foto semalam. Tubuhnya agak membungkuk, tangannya saling menggenggam erat. Bajunya lusuh, kulitnya pucat. Yang paling mengerikan, lehernya sedikit miring. Persis bayangan malam itu, Siska menahan napas. Ia bertanya dengan suara bergetar, "Pepak, ada yang bisa saya bantu?" "Sudah daftar?" Pria itu menoleh. Atau lebih tepatnya, kepala itu berputar lebih lambat dari seharusnya. Seperti ada jeda antara tulang dan ototnya. Saya, suaranya berat, serak, seperti suara orang yang tenggorokannya penuh darah kering. "Ingin kembali?" Siska semakin ketakutan. "Kembali? Ke siapa, Pak?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap kursi operasi di ruang dalam, seolah ingin duduk di sana lagi. Lalu terdengar suara sepatu berjalan dari tangga lantai 2. "DRG?" Raditya muncul dengan senyum ramah seperti biasa. "Pak Jatmiko," katanya, seolah melihat pasien biasa. "Ayo masuk." Siska tersentak. "Pak, apa?" "Nama pasien itu ada di berita. Pria yang meninggal di klinik ini 3 bulan lalu, Dok," bisik Siska dengan wajah pucat. Itu pasien yang..." Raditya menatap Siska tajam sekali, seperti pisau bedah yang siap mengiris. "Dia masih butuh perawatan," katanya datar. "Nyalanya belum selesai." Siska ingin protes. Ia ingin
kabur. Ia ingin berteriak, namun kaki pria itu bergerak. Ia berjalan masuk ke ruang operasi, tapi bukan seperti orang hidup. Kakinya tidak menapak sempurna. Ada suara geser-geser setiap langkahnya. Siska menahan napas. Ruang operasi terasa semakin dingin saat pria tersebut duduk di kursi. Raditya memasang sarung tangan. Tidak terlihat ketakutan sama sekali. Pak Jatmiko, katanya pelan sambil memegang dagu si pasien. Kamu sudah membantu klinik ini berkembang. Pasien itu mengerang rendah. Raditya tersenyum tipis. Sekarang aku akan mengembalikan apa yang tersisa dari tubuhmu. Ia mengambil toples kaca. Toples itu yang berisi gigi-gigi, dan ia membuka tutupnya. Gigi geraham yang berlumur merah itu bergerak pelan, seperti gemetar atau berdenyut. Siska ingin lari, namun Raditya menoleh dan berkata, "Siska, tutup pintunya. Kita tidak boleh diganggu." Siska bergeming. "Dok, saya tidak mau lihat ini." "Kamu harus," jawab Raditya lirih. "Kamu bagian dari ini sekarang." Siska mundur pelan. Namun saat ia memandangi pasien itu, sesuatu membuat tubuhnya hampir jatuh. Pasien itu menangis. Air mata hitam mengalir dari kedua matanya. Tangannya gemetar, seolah memohon sesuatu. Siska berbisik, "Pak, Bapak, kenapa?" Ia tiba-tiba mengangkat wajahnya. Suaranya membuat Siska merinding sampai tulang. "Kembalikan saya pulang." Raditya menekan bahunya keras. "Diam." Pasien itu meronta. Jeritannya pelan, tapi penuh rasa sakit, suara orang yang disiksa oleh sesuatu yang tidak terlihat. Raditya membuka mulut pasien itu dengan alat pengganjal. Siska ingin berteriak, "Dok, hentikan, dia bukan pasien lagi, dia pesugihan," ujar Raditya dengan suara rendah yang dingin. Siska membeku. "Aku memberi dia tempat menempel, dan dia memberi rezeki sederhana." Ia mengambil gigi geraham dari dalam toples dan mendekatkannya ke mulut pria itu. Pada saat itu, seluruh ruangan menjadi gelap sekejap. Cahaya lampu bergetar, seperti mati hidup, dan terdengar suara lain, bukan dari pasien, bukan dari Raditya, tapi suara berat, dalam, seperti bergema dari perut bumi. "Kembalikan tubuh!" Siska berteriak. Pasien itu menjerit lebih keras. Napasnya tersengal, tubuhnya kejong-kejong, namun Raditya menahan kepalanya kuat-kuat sambil berbisik, "Tenanglah, ini hanya sementara. Kau milikku." Gigi geraham itu menyentuh lidah pasien, dan tiba-tiba semua lampu padam. Ruangan tenggelam dalam gelap. Dari dalam kegelapan, suara teriakan mengisi udara. Teriakan pasien, teriakan Siska, dan satu suara lain yang lebih dalam, lebih gelap, lebih tua. "Biarkan aku bebas." Ketika lampu kembali menyala, Siska berdiri mematung. Pasien itu hilang. Toples gigi itu tidak ada. Dan derge, Raditya berdiri dengan wajah pucat, napas keku, tanpa satu kata pun. Siska memandang lantai dan menutup mulutnya. Ada satu hal tersisa. Sebuah jejak kaki basah, menuju pintu keluar klinik, menuju jalanan, menuju malam. Jejak kaki basah itu memanjang dari ruang operasi, melewati lorong sempit, menuju pintu depan klinik. Jejaknya tipis, berair, dan gelap, seperti campuran lumpur dan darah encer. Siska berdiri terpaku, dadanya naik turun cepat, seolah paru-parunya menolak bekerja. Suara detak jam di dinding terdengar sangat keras. Tik, ciek, tak. Raditya diam, hanya memandang jejak itu tanpa ekspresi. Tidak ada kepanikan, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa bersyukur. Yang ada hanya kosong. Siska tidak tahan lagi. Ia berbalik dan memegang lengan Raditya keras-keras. "Dok, kita harus lapor polisi." Pasien itu, dia bukan manusia lagi. Namun Raditya hanya menjawab pelan, netral, seperti membaca hasil ronsen. "Tidak perlu, tidak perlu." Siska hampir teriak. "Dia keluar begitu saja, dia bisa mencelakai orang." Raditya menatapnya dengan tatapan yang membuat jantung Siska serasa berhenti. "Yang keluar bukan manusia," katanya, "dan dia tidak mencelakai siapapun, kecuali orang yang menahannya." "Saya nggak paham, Siska, apa yang terjadi barusan?" Raditya mendekat.
Terlalu dekat, Siska. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu pahami kalau tidak kamu lihat dari awal. Ia menepuk bahu Siska pelan, lembut, namun terasa seperti seseorang menempelkan es ke kulitnya. Aku akan jelaskan, tapi bukan di sini. Siska menegakkan tubuh, menolak sentuhan itu. Saya tidak mau penjelasan, saya mau pergi. Raditya tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Kamu pikir kamu bisa pergi sekarang, Marin? Siska benar-benar merinding sampai ujung rambut. Hari itu, Siska memaksa diri bekerja seperti biasa, walau wajahnya pucat. Raditya seolah kembali normal menerima pasien, bercanda, menenangkan anak kecil yang takut jarum, dan menjawab telepon dengan ramah. Namun Siska tahu, itu semua cuma topeng. Ada sesuatu yang sangat salah. Dan rasa salah itu semakin kuat ketika pasien ketiga seorang mahasiswa tiba-tiba menatap kursi sebelah dan bertanya, "Mbak, itu pasien sebelumnya belum pulang ya?" Siska menelan ludah. "Kursi itu kosong, Mas." Mahasiswa itu mengerutkan dahi. "Tapi saya lihat jelas ada orang duduk, baju sakit kayaknya. Mulutnya berdarah." Siska langsung mundur. Mahasiswa itu menatapnya heran. "Kok muka mbaknya pucat?" Siska tidak menjawab. Ia merasa telinga kanannya panas, seperti ada yang berbisik pelan. "Kembalikan." Ia langsung menepis udara kosong itu. Tidak boleh panik. Namun ketika ia masuk ke ruang dalam untuk mengambil berkas, ia membeku. Toples gigi itu ada di meja, padahal tadi hilang. Menghilang bersama pasien tidak terdaftar itu. Kini toples itu kembali, lengkap dan tertutup. Tapi isinya lebih banyak dari sebelumnya. Jumlah gigi bertambah, bukan 1, 3. Siska menutup mulutnya. Siapa yang baru meninggal? Atau siapa yang giginya diambil? Ia ingin menjauh. Tapi tiba-tiba, toples itu bergetar. Halis diafol, lalu semakin kuat, seperti ada sesuatu di dalam yang ingin keluar. Tiba-tiba, toples itu jatuh dan pecah berkeping-keping. Gigi-gigi berhamburan ke lantai. Beberapa melompat seperti hidup. 1 gigi bergerak pelan, seperti merayap ke arah kaki Siska. Siska tersentak mundur sampai menabrak lemari. Suara napas berat terdengar dari arah ruangan gelap. Di sudut klinik, Siska memandang ke sana. Ada bayangan seseorang berdiri. Bayangan tinggi, kurus, leher miring, mata cekung hitam. Bayangan itu bergerak setengah langkah ke depan dan berbisik, "Dia pakai nyawa kami." Siska menahan teriak, kakinya lemas. Bayangan itu mendekat lagi. "Bantu kami sebelum terlambat." Lalu raib seperti asap. Siska terpaku. Keringat dingin mengalir dari belakang lehernya. Saat sore, pasien mulai berkurang. Raditya memanggil Siska ke ruang dokternya. "Siska, kita perlu bicara." Siska memutuskan untuk tetap tegas. Mungkin ini kesempatan memahami semuanya. Ia masuk dengan waspada. Ruangan itu gelap, hanya lampu meja yang menyala. Di dinding, ada beberapa foto pasien, semuanya tersenyum, namun sebagian fotonya memiliki lingkaran kecil di sudut bawah, bertuliskan, "Sudah pergi." Raditya duduk, tidak memakai masker, wajahnya terlihat letih, tapi matanya tampak seperti seseorang yang tidak tidur berminggu-minggu. "Siska," katanya, "kamu pasti berpikir aku orang jahat." Siska diam. "Tapi kamu tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk bertahan." Raditya membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah kotak kayu tua. Kayu jatinya kusam, ukirannya khas Jawa kuno. Bau kemenyan samar keluar dari celahnya. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada kain merah. Di dalam kain merah ada sesuatu. Taring hewan menghitam dan benang hitam kusut. "Siska." Raditya menatapnya lurus. "Aku tidak memanggil mereka. Mereka datang sendiri." Siska merinding. "Mereka janji akan bantu klinik ini berkembang asal aku menjaga mereka." "Menjaga bagaimana?" Suara Siska gemetar. Raditya memejamkan mata dengan menyimpan bagian tubuh mereka yang terakhir. "Gigi," bisik Siska. Raditya mengangguk. "Itu syaratnya. Gigi adalah sisa terakhir dari identitas manusia. Tempat nyawa menempel
jika tidak dikubur dengan benar. Siska teringat berita kemarin, terlihat jelas. Lalu, kenapa gigi pasien itu sekarang kembali? Tanya Siska. Raditya menurunkan suaranya, karena ikatannya mulai lepas. Mereka mulai ingin bebas. Siska mundur satu langkah. Lalu kenapa mereka mengikutiku? Raditya menatapnya dalam, lama, seolah menimbang sesuatu. Akhirnya ia berkata pelan, karena kamu adalah yang paling dekat dengan mereka. Siska merasa jantungnya berhenti 1 detik. Maksudnya? Raditya mendekat, nadanya serius, berat, seperti menyampaikan vonis mati. Siska, jika ikatan pesugihan ini runtuh, mereka akan mencari wadah baru. Suara Raditya berubah lebih pelan, penuh keputusasaan. Dan kamu, yang paling mereka pilih. Siska mundur panik, menabrak meja. Saya nggak mau, saya nggak ada hubungannya dengan semua ini. Raditya menghela napas panjang. Kamu sudah terlalu dalam. Suara dari belakang ruangan tiba-tiba muncul. Suara berat, parau, benci. Pilih dia. Lampu berkedip. Siska berbalik. Di sudut ruangan, seseorang berdiri. Pria parubaya dengan leher miring, mata hitam kosong, tubuh basah seperti baru keluar dari kubur. Pasien itu kembali, dan ia menunjuk Siska. Dia, Ganti. Tangan pasien itu, yang sudah jelas, bukan manusia lagi, terjulur ke arah Siska. Jari-jarinya kusut, memanjang seperti tulang yang dipaksa keluar dari kulit. Air gelap menetes dari ujung-ujung kuku. Raditya mencengkram bahu Siska cepat sekali, menariknya mundur. Jangan dekati dia, teriaknya. Roh pria itu meliuk seperti asap hitam yang marah. Mulutnya terbuka, seolah ingin menjerit. Tetapi suaranya bukan suara manusia, lebih seperti suara jiji-jiji beradu keras. Krek, krek, krek. Ruangan terasa semakin sempit, udara semakin dingin, lampu-lampu berkedip makin cepat, seperti napas orang panik. Raditya memaksa Siska berdiri di belakangnya. Dia hanya menginginkan satu hal, ujar Raditya lirih. Nyawanya digantikan. Roh pria itu menggeram marah, lalu menerjang Raditya. Blaa, Meya terbalik, berkas berterbangan. Raditya terpental menabrak dinding kaca, membuat suara pecah panjang. Siska menjerit dan mundur, punggungnya membentur pintu kabinet. Roh itu menoleh ke arahnya, dan senyumnya, senyum yang tidak seharusnya dimiliki wajah manusia. Bersiaplah, giliranmu. Siska berlari keluar ruangan, tanpa pikir panjang. Lorong tampak lebih panjang dari biasanya, seolah klinik itu berubah bentuk. Cahaya lampu memanjang, seperti bayangan ular. Di belakangnya terdengar suara langkah menyeret. Seret, seret, ia tidak berani menoleh. Ketika mendekati ruang resepsionis, ia melihat cermin besar di dinding. Namun bayangannya tidak sendiri. Di balik punggungnya, bayangan pasien itu berdiri sangat dekat. Meski lorong kosong, Siska menutup mulutnya menahan teriak. Ya Allah, air mata menetes. Lorong terasa membeku. Cahaya lampu mati satu persatu dari arah Raditya. Berada, blip, 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 gelap, bergerak mendekat. Siska berlari, ia masuk ke gudang perlengkapan, mengunci pintu, dan menahan napas. Ruangan itu sempit, bau alkohol medis menusuk hidung. Ia merosot duduk, sambil memegang dada. Perutnya mule, ujung jarinya gemetar. Namun, sesuatu membuat jantungnya hampir berhenti. Di pojok gudang, tempat lampu tidak terlalu terang. Ada toples-toples kecil, yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mungkin 10. Bentuknya sama, toples kaca kecil dengan tutup kayu, dan di dalamnya gigi. Gigi yang warnanya kekuningan, retak, dan tampak rusak. Beberapa masih menempel akar. Siska ingin muntah. Ia mendekat satu langkah, satu saja. Dan saat itu juga, semua toples bergetar bersamaan. Klik, 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 suara tutup toples seperti berderak ingin lepas. Kembalikan kami, kembalikan kami. Suara itu bergema seperti berbisik langsung di telinga Siska. Ia menutup telinga, berjongkok, menggigil tak terkendali. Bukan aku nggak tahu apa. Ia menangis, namun bisikan itu semakin keras. Kau yang paling dekat dengan kami, kau yang menggantikan, kau yang dipilih. Tiba-tiba pintu gudang bergetar keras.
Brok, brok, brak. Siska menahan napas. Brok, pintu hampir jebol. Siska mundur sampai punggungnya menabrak rak. Tangannya menyentuh sesuatu benda logam panjang. Ia meraba, rahang tiruan, logam yang biasa digunakan untuk latihan pemasangan gigi palsu. Tangannya memegang erat benda itu. Pintu berhenti bergetar. Hening. Siska menunggu. Mungkin serangan selesai, namun saat ia mendekat pelan dan menempelkan telinga ke pintu, tok, 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 ketukan 3 kali, pelan, tertata, seperti seseorang ingin sopan. Si Siska. Suara Raditya. Buka, aku butuh bantuanmu. Tidak. Siska tahu itu bukan Raditya. Nada suaranya berbeda, kosong, seperti suaranya dipaksa keluar lewat mulut orang lain. Ia tidak buka. Namun suara itu berubah pelan. Aku tidak akan menyakitimu. Kamu penting. Kamu adalah pengganti. Tiba-tiba suara perempuan lain ikut berbicara. Seraki, parau, kami sudah lama menunggu. Buka pintunya. Kami dingin. Ketukan berubah menjadi hantaman keras. Beak, kayu pintu retak. Siska histeris. Ia menjerit, mundur, menabrak rak, hingga beberapa alat jatuh. Ia butuh keluar. Ia harus keluar dari gudang. Lalu ia ingat, ada pintu kecil di atas lubang ventilasi. Ia menyeret kursi, memanjat, membuka ventilasi itu dengan sisa tenaga. Begitu ia berhasil masuk setengah badan ke lubang, pintu gudang akhirnya jebol. Siska mendengar pintu runtuh dan sesuatu masuk. Cahaya lorong remang membentuk siluet tubuh manusia, tapi gerakannya patah-patah seperti tulang retak. Siska menahan napas. Ia tidak menoleh ke bawah. Ia merangkak cepat ke saluran ventilasi. Tapi sebelum ia lolos, tangan dingin memegang pergelangan kakinya dari bawah. Cekelannya kuat, sangat kuat. Siska menjerit sekuat mungkin. Lepas. Shot itu juga. Tangan itu tiba-tiba terlepas karena seseorang menarik makhluk itu ke belakang. Jangan sentuh dia, suara Raditya yang asli dari luar. Siska merangkak ke ujung ventilasi sambil menangis. Napas terputus-putus, tubuhnya terbentur dinding logam berkali-kali. Tapi ia terus maju, sampai akhirnya ia keluar di ruangan lain. Ruang tunggu, lampu menyala, sepi, tidak ada pasien, tidak ada suara roh. Ia turun, berdiri sempoyongan, kakinya luka gores. Namun sebelum ia bisa keluar pintu depan, pintu itu tertutup sendiri perlahan. Siska menelan ludah. Dari pantulan kaca pintu, ia melihat sesuatu di belakangnya. Seseorang berdiri, Raditya. Namun wajahnya kini tidak sama. Kusut, pucat, matanya merah seperti menahan tangis berhari-hari. Ia berjalan pelan ke arah Siska. Suaranya lirih. Aku mau, jangan lari. Masih banyak yang harus kamu ketahui. Siska mundur 1 langkah. Aku harus pergi. Kamu tidak bisa pergi. Bukan sekarang. Siska menahan air mata. Dok, mereka mau saya jadi pengganti. Itu apa maksudnya? Raditya tidak menjawab cepat. Wajahnya berubah hancur penuh rasa bersalah. Karena aku yang memilihmu. Siska mematung. Aku yang menyerahkan namamu ke mereka. Tenggorokan Siska langsung mengencang. Apa? Raditya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Siska, kamu orang baik, rajin, polos, dan kamu tidak punya keluarga di Surabaya. Jadi, kalau kamu hilang, tidak ada yang akan mencarimu. Siska menutup mulutnya. Isaknya pecah. Raditya mendekat 1 langkah lagi. Aku tidak ingin ini terjadi, tapi aku sudah terlalu dalam. Mereka butuh pengganti. Sebelum ikatan lama lepas, ke laut, mereka mengambilku. Ia menggenggam kedua tangannya sendiri, menahan gemetar. Siska, aku mohon, mengertilah. Tapi Siska tidak mendengar lagi, karena sesuatu bergerak di langit-langit ruang tunggu. Bayangan hitam besar merayap turun, roh pasien itu. Ia turun perlahan, seperti tetesan tinta hitam yang menetes dari plafon. Dan kali ini, ia tersenyum ke Siska dengan lebar yang tidak mungkin dimiliki manusia. Waktumu tiba, dan Siska tahu, malam ini belum selesai, dan ia mungkin tidak akan bertahan sampai pagi. Bayangan hitam di langit-langit itu turun perlahan, seperti kabut pekat
yang dililit warna gelap. Wajahnya berubah, kadang seperti pasien yang hilang, kadang seperti orang asing, kadang seperti tengkorak basah. Raditya berdiri di antara roh itu dan Siska. Tubuhnya gemetar tapi ia berusaha tetap tegak. "Siska, lari," katanya lemah. "Tapi dok, lari!" Roh itu menggeram keras. Suaranya seperti ratusan gigi pecah sekaligus. Lorong bergetar. Lampu kursi tunggu terlempar ke sudut ruangan sendiri. Raditya mengambil satu benda dari saku. Jasnya benang hitam pesugihan yang ia simpan di kotak kayu. Ia menggenggamnya erat. Kalau ikatan ini putus, gumam, semua nyawa yang terikat akan bebas. Roh itu mendesis tajam, maju mendekat. Jangan lepaskan ikatan. Kalau kau lepaskan, kami akan kembali ke kegelapan." Roh itu menerjang Raditya. Tubuh Raditya terlempar keras, menabrak kaca jendela depan. Pecahan kaca berjatuhan. Darah menetes dari dahinya. Namun Raditya tidak melepaskan benang itu. Ia berdiri sempoyongan dan menatap roh itu. "Aku sudah hilang terlalu jauh. Tapi Siska tidak harus ikut." Raditya menggigit giginya kuat, mengumpulkan sisa tenaga. Ia meraba sakunya, mengambil benda kedua, taring hitam pesugihan. Ia meremas benang dan taring itu bersamaan dan mulai merapal sesuatu dengan suara bergetar. "Wong mati, bali marang panggonanmu. Aku batalke tumbas iki." Suara mantra patah-patah, seperti sulit keluar dari tenggorokan. Roh itu berteriak marah. Suaranya menusuk. "Ber hente." Siska menutup telinganya. Tubuhnya gemetar keras. Udara menjadi begitu dingin, sampai napas membeku. Itu bergerak cepat langsung ke Raditya, menyambar dadanya. Raditya jatuh berlutut. Darah muncrat dari mulutnya. Namun ia tidak berhenti merapal. "Mbatalke, tambazeki, bali marang panggonanmu." Benang hitam mulai merokok seperti terbakar dari dalam. Setiap detik, roh itu terlihat semakin kabur. Namun, justru itu membuat roh semakin brutal. Ia menerjang Radit satu kali lagi, keras sekali, hingga tubuh Raditya terpental dan menghantam dinding. Raditya tergeletak, tidak bergerak. Siska menjerit. Ia berlari menghampiri. Dok bang. Ia mengguncang tubuhnya. Raditya membuka mata pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. "Siska, ini kesempatanmu. Ambil benangnya, putuskan sekarang." Tangan Raditya bersimbah darah, tapi ia mendorong benang itu ke tangan Siska. "Selesaikan." Siska menatap benang itu. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. "Kalau aku putuskan, saya ikut mati, dok." Raditya menggeleng sangat pelan. "Tidak," napasnya berat. "Justru kamu selamat." "Tapi dok," Raditya tersenyum tipis, senyum pertama yang benar-benar tulus. "Aku sudah memilih jalan salah. Kamu jangan." Mata Siska panas, air matanya jatuh. Roh itu merangkak di dinding, seperti laba-laba besar, menuju mereka berdua. Siska memejamkan mata. Ia menggenggam benang hitam itu kuat-kuat dan putus. Benang itu terbelah seperti rambut terbakar. Tepat saat itu, klinik bergetar keras. Suhu tiba-tiba turun seperti masuk ke ruangan freezer. Semua lampu padam serentak. Lalu suara jeritan. Jeritan panjang, tinggi, bergema dari segala sudut ruangan. Bukan jeritan manusia, jeritan roh yang diusir paksa dari dunia. Bayangan pasien itu mencair seperti tinta, tubuhnya retak, wajahnya melengkung aneh. Lalu, ia meledak menjadi kabut gelap yang tersedot ke langit-langit, toples-toples. Gigi di gudang pecah bersamaan. Kembalikan kami." Bisikan itu semakin pelan, sampai akhirnya hilang, lenyap, seperti tidak pernah ada. Hening, Siska membuka mata perlahan. Klinik gelap, berantakan. Bau hangus dari benang pesugihan memenuhi udara. Ia menoleh. Raditya terbaring diam dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Siska menyentuh wajahnya. Tidak ada respon. Raditya sudah pergi. Siska menangis keras, memeluk tubuh dokter yang telah tersesat demi mencari rezeki cepat dan akhirnya menebus dengan nyawanya. Pagi hari, polisi memenuhi klinik.
Tetangga mengaku mendengar ledakan kecil dan teriakan seperti banyak orang malam itu. Beberapa warga ketakutan, beberapa penasaran, namun tak ada yang berani masuk sebelum matahari terbit. Siska duduk di depan klinik dengan selimut di bahunya. Matanya bengkak, suaranya habis, namun ia selamat saat polisi membawa jasad Raditya keluar. Siska menatap pintu klinik itu, pintu yang sekarang terbuka lebar, tanpa rahasia, tanpa pesugihan. Tapi saat para medis lewat, mendorong tandu, Siska mendengar sesuatu dari arah ruang operasi yang kosong. Suara yang sangat pelan. Hanya 1 detik seperti suara mesin bor gigi yang hidup sendiri, reror. Siska menoleh cepat. Ruangan gelap itu kembali sunyi. Ia membeku karena di kursi pasien. Sekejap saja, ia melihat bayangan seseorang duduk diam. Bayangan pasien pertama, memandangnya, lalu hilang. Linglung, ketakutan, tetapi masih sadar, Siska akhirnya berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus pergi dari Surabaya. Aib berjalan menjauh, tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, klinik itu berdiri sunyi. Namun kaca jendela depan retak membentuk pola aneh, seperti mulut yang menyeringai. Dan dari dalam ruangan operasi, suara bor gigi menyala sekali lagi. WR 10, kemudian mati. Gelap,